Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah, senang sekali pemirsa Lanjut TV dimanapun Anda berada. Saya Kang Asep bisa kembali menyapa Anda semua dalam sebuah program yang sangat ditunggu tentunya oleh para pemirsa, yaitu program Mihrab Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan pagi hari di hari Jumat yang penuh berkah ini, seperti biasa di program Mihrab kita akan mendiskusikan tema-tema keislaman yang sangat menarik, yang tentunya sangat penting untuk dibahas secara ilmiah. Dan untuk membahas tema di pagi hari ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Alhamdulillah telah hadir di studio kita, di studio Lanjut TV, Gurunda Ustadz Ahmad Syahrin Thorik LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Udah bisa ketemu lagi ya. Barakallah fiik. Dan setelah 2018 terakhir kita ketemu Ustadz ya, sekali, kan? di foto itu Ustadz. Karena selama pandemi Covid ini memang jarang ya. Betul, Kita betul, ada betul. kajian seperti ini. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu kembali. Dan ini temanya tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Kiamat. Tema yang sangat banyak diminati oleh orang-orang, membuat kita lebih waspada, tapi juga jangan sampai tanda-tanda ini membuat kita pesimis ya pemirsa tentang misalnya sebentar lagi mau kiamat gitu kan. Tapi sebagai orang beriman bagaimana menyiapkan diri kita untuk bekal nanti di hari akhir tentunya yang sangat penting itu ya. Baik pemirsa Lanjut TV, langsung saja kita dengarkan prolog dari Gurunda Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Kepada Ustadz dipersilakan. Syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kang Asep dan para pemirsa LNG TV yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah berada di hari yang mulia, hari Jumat. Kita memohon kepada Allah semoga hari yang penuh barakah ini Allah terima amal soleh kebaikan kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tentang hari kiamat sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Asep bahwa ini materi yang akhir-akhir ini sering jadi pembicaraan Kang ya. Betul sekali. Ustadz-ustadz bahkan diskusi-diskusi bahkan obrolan di warung kopi itu dikit-dikit nyamber ke kiamat. Betul. Bahkan kalau ada fenomena sedikit itu orang biasanya wah kiamat memang sudah dekat gitu ya. Akhir zaman dan sebagainya. Sebenarnya apakah kiamat itu sudah dekat dan apakah tanda-tanda yang memang disebutkan oleh Nabi SAW itu sudah bermunculan? Karena ini kan menjadi diskusi yang hangat ya. Baru-baru ini di-share tentang video foto di Arab Saudi yang katanya sudah mulai menghijau gitu ya. Padang pasir mulai menghijau. Betul. Danau Tiberias mengering. Betul. Yang itu memang ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Cuma poinnya adalah jangan sampai kita salah memaknai hadis. Karena hadis itu kadang bunyinya A, tapi sebenarnya bisa jadi makna yang diinginkan itu B. Nah, untuk bisa tahu seperti itu, setiap dalil agama termasuk hadis-hadis tentang hari kiamat ini harus dikembalikan kepada penjelasan ulama. Jemaah dimuliakan Allah. Kalau memang pernyataannya apakah kiamat dekat? Ya dekat. Itu bahasa wahyu. Allah Ta'ala berfirman, yaqtirabatis sa'ah wang syaqal qamar. Ya. Telah dekat saat kiamat itu dan telah terbelah rembulan. Dan Nabi SAW membahasakan dalam hadisnya, antara aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Dekat sekali artinya. Tetapi apa? Ini kan bahasa wahyu. Adapun dalam bahasa realita, Rasulullah SAW itu sudah 1500 tahun yang lalu, berlalu zaman beliau, dan kiamat belum terjadi. Jadi kalau disebut dekat, bahasa wahyu ya memang dekat. Ini sudah akhir zaman, Rasul diutus itu akhir zaman. Tapi apakah kiamat itu dekat dalam ilmu kita? Nah itu sebentar. Kenapa? Karena ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang harus dikompromikan untuk menentukan ini kita sampai di fase yang mana. Contoh misalnya, sekarang juga yang lagi rame Kang dan pemirsa sekalian, itu katanya Imam Mahdi sudah mulai muncul kan itu ya. Oh iya betul. Udah mulai ngaku Imam Mahdi. Ada yang kemarin di Mekah itu ngaku Imam Mahdi. Bahkan yang dari Jawa Barat ada juga itu ngaku Imam Mahdi. Yang dari Jawa Timur ada. Yang dari Bontang ditunggu yang mau ngaku gitu. Belum ada ya. Belum ada. Dan moga enggak lah karena pasti ini sesat gitu ya. Dan itu kan pernah ditanyakan kepada salah seorang doktor Timur Tengah, salah seorang ulama Al-Azhar ditanya, ini saya dengan fenomena banyak munculnya Imam Mahdi ini,
Apakah memang ini sudah waktunya Imam Mahdi muncul? Lihat jemaah bagaimana ahli ilmu kalau menjawab, beliau mengatakan hadza laisa zamanu. Ini belum zamannya, kata beliau. Ini belum zamannya. Loh, kok ini ramalan atau apa? Enggak, inilah ahli ilmu. Bedanya ahli ilmu para ulama dengan kita orang awam. Kita ini orang awam ketemu hadis, kita cocok-cocokin, akhirnya yaitu ilmu gotak-gatik matuk itu tadi, ya. Cocokologi Ustaz. Ya, cocokologi, betul, dicocok-cocokkan. Bahkan ada ayat dicocokkan, benar ini Imam Mahdi muncul. Betul, padahal kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana kiamat ada tanda kemunculannya, tanda kemunculan Imam Mahdi kan ada tanda-tandanya juga. Di antaranya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan, "Yaqtatilu indakan zikum hada salasatun." Akan berperang di sisi kanzulah, kekayaan kalian. Artinya umat Islam itu sudah mengalami masa kejayaan, sudah kaya. Nabi membahasakan kata kanzulah, artinya kekayaan. Kanzah itu kekayaan. Makmur pokoknya. Makmur, sudah makmur. Dan akan berebut kekuasaan 3 pihak. Kulluhum ibnu khalifah, semuanya itu anaknya khalifah. Nah, pertanyaannya khalifah sekarang itu ada di mana? Nah, kan kemarin ketika Raja Abdullah meninggal, mulai tuh ada yang cocok-cocokan. Oh, ini nanti anaknya Raja Salman berperang. Ternyata enggak. Ya. Padahal kalimat hadis jelas. Kalimat hadis mengatakan bukan anaknya raja, bukan anaknya sultan, tapi anaknya khalifah. Nah, kekhalifahan itu aja belum ada. Ya gitu. Sehingga ulama itu ketika mengumpulkan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang munculnya kekhalifahan, munculnya persatuan Islam, mereka menyimpulkan bahwa umat Islam ini akan jaya terlebih dahulu. Ya, jadi akan tegak. Ya, ini memang bahasa ini mungkin agak sensitif. Tegak, kalau kita nggak suka dengan bahasa khalifah atau khilafah, mungkin tegaknya pemerintahan Islam yang sifatnya bersatu. Ya, kalau bersatu kan Uni Eropa aja bersatu. Ya kan ada PBB. Nah, ini versi Islamnya. Mungkin Uni Islam lah gitu. Tegak pemerintahan Uni Islam ini, umat Islam mengalami pasang surut, mengalami kejayaan, mengalami masa penurunan, seperti halnya grafik watil kal ayam nudawiluha bainan nas, ya, hari-hari itu dipergilirkan. Nah, titik nadir kejatuhan itu ketika apa? Ketika umat Islam berselisih tadi itu. 3 anak khalifah berebut kekuasaan, 3-tiganya nggak dapat, kata Nabi. Nah, kala itu muncul Imam Mahdi. Nah, grafik naik lagi. Grafik naik sampai di puncak seperti digambarkan dalam hadis-hadis Nabi, mengalami kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya sampai orang nggak mau menerima zakat. Nah, setelah itu mengalami penurunan lagi, muncul Dajjal. Setelah itu muncul Isa Al-Masih, muncul berbagai tanda-tanda yang lain. Artinya apa? Ini masih panjang sekali. Ya. Yang ada di hadapan kita ini bukan kehancuran, jemaah. Yang ada di hadapan kita ini kejayaan dan kebangkitan Islam. Dan itu sudah mulai muncul tanda-tandanya. Ini ada waktu saya untuk prolog sebentar lagi ya. Boleh. Misalnya apa? Nabi SAW itu ketika menggambarkan tentang kiamat dan bagaimana nanti kehidupan umat beliau, beliau membagi menjadi 5 fase yang sering dibahasakan ustadz-ustadz kita, bahwa Nabi SAW riwayat Imam Ahmad itu mengatakan bahwa umat beliau mengalami 3 fase zaman sebelum kemudian berdirinya hari kiamat. Jadi sejak beliau diutus sampai angin lembut berhembus, itu ada 5 zaman. Karena bertiup angin lembut berhembus, umat Islam mati semuanya, sisa orang kafir, baru kiamat. Betul. Gitu. 5 fase. Fase yang pertama kata beliau adalah fase nubuah, yaitu fase ketika Rasulullah SAW diutus. Ini berarti berlangsung sekitar 23 tahun. Betul. Berakhir masa beliau mengatakan setelah itu adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu berlangsung sekitar 30 tahun. Tepatnya ditambah dengan masa pemerintahan Sayyidina Hasan sekitar 7 bulan, ya 7 bulan, 6 bulan lebih sedikit. Hingga genap 30 tahun. Dan Nabi memang menginformasikan kan dalam bahasa itu, Rasul mengatakan khalifah ba'di salasina aman. Kekhalifahan sepeninggalku itu 30 tahun. Dan ini bentuk mukjizatnya Nabi juga, karena beliau kan wafat masih bisa mengetahui zaman berikutnya gitu ya. Nah, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu adalah mulkan adzon. Mulkan adzon itu kalau mulk artinya kerajaan. Adzon itu ada beberapa makna. Ulama berselisih, ada yang mengatakan menggigit, ada yang mengatakan itu menggenggam, dan ada yang memaknai positif, ada yang memaknai negatif. Yang memaknai negatif mengatakan bahwa kerajaan yang menggigit ini artinya sistemnya sudah bukan sistem syariah, tapi hukum-hukum Islam dijalankan
Hanya khalifahnya, pemimpinnya ada yang adil, ada yang zalim gitu. Ada yang menjalankan secara sebaik-baiknya syariat Islam, ada yang sedikit culas gitu. Tapi secara umum syariat masih dijalankan gitu. Nah, kemudian setelah itu adalah mulkan jabarian. Sistem kerajaan yang memaksa. Dan zaman terakhir adalah wa khilafatu ala minhaji nubuwah lagi. Kembalinya sistem pemerintahan atas metode kenabian. Nah, para ulama ketika membahas hadis ini tentang 5 fase umat Islam ini mengatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, beliau berada di fase yang pertama. Ya. Kan di masa kenabian ya. Kenabian. Nah, ketika sekarang hadis ini saya sampaikan kepada pemirsa, kita sekarang ada di fase keberapa? Keempat. Sisa satu. Sisa satu lagi. Jadi kalau Nabi ketika mengucapkan itu beliau di 1 sisa 4, kita sudah menjalani 4 sisa 1. Nah, sehingga apa? Yang ada di hadapan kita ini adalah masa kejayaan. Dan Rasul seperti tadi Kang Asep sampaikan bahwa kiamat disebutkan itu bukan untuk membuat kita galau, patah arang, justru untuk menumbuhkan optimisme. Wah, Ustadz, sekarang kita di zaman kayak gini, Ustadz, zaman kezaliman. Ini bukan ala hidupnya orang Islam mengutuk keadaan. Justru kata para ulama, ini adalah saatnya kita untuk melihat sisi positifnya. Di antaranya apa? Allah memilih kita sebagai kelompok atau generasi yang dimungkinkan untuk berjuang menegakkan fase kelima. Gitu. Harusnya melihatnya begitu. Ini peluang kita semuanya bahwa fase kelima ini akan hadir. Pertanyaannya, peran kita ada di mana? Nggak penting kita ada di zaman mana. Mau di zaman kenabian, mau zaman... Kalau di zaman kenabian kita tidak memikirkan diri kita, jadinya bukan jadi sahabat orang kayak kita, jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur, Abu yang lain itu kan gitu. Nah, sama dengan nanti tiba fase yang indah, fase minhajun ala nubuah tadi itu, khalifan ala minhajun nubuah. Kalau iman kita tidak terjaga, niat kita tidak ikhlas, iya kita bisa jadi malah jadi sampah-sampah. Iya, sama-sama masyarakat juga kan, bahkan menentang adanya penegakan syariat Islam itu tadi. Intinya adalah bahwa kita harus membaca zaman, lebih tepatnya gitu. Kiamat, Rasul menyebutkan tanda-tandanya bukan kemudian kita berpikir untuk ngumpet gitu kan, wah ini kayaknya perlu lari ke Mars, mengasingkan diri. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman kiamat 2012 ada yang selamat gitu. Itu kan film gitu. Mungkin itu sedikit pembuka dari saya. Masya Allah, luar biasa nih, jadi tambah optimis Ustaz. Walaupun terkadang kita melihat ya seperti di dunia maya, tidak sedikit orang kayaknya berharap Dajjal cepetan turun deh. Betul. Kayak semacam pengen dipercepat gitu hari kiamat. Padahal tadi Ustadz sudah menjelaskan pemirsa bahwa sebelum kiamat itu umat Islam akan berjaya terlebih dahulu. Nah, ini kadang-kadang Ustadz belum berjaya tapi udah pesimistis duluan gitu. Itu kira-kira menurut Ustadz gimana cara mengobatinya? Di satu sisi umat juga berpikirnya udahlah ini kita sudah dari zaman, terus sebagian ustadz juga menjelaskan itu tanda-tanda kiamat sudah begitu nampak gitu kan. Akhirnya mereka semakin pesimis dan ingin mengasingkan diri atau uzlah gitu kan. Ibaratnya disebut seperti itu gitu. Itu gimana Ustadz cara mengobatinya? Nah, sebagaimana penyakit pada umumnya, penyakit jasmani dan penyakit rohani itu sama, Kang. Bahwa sebelum dikeluarkan obat harus tegak diagnosa. Diagnosanya nih kan nggak bisa nih, saya pusing, sudah minum obat sakit kepala. Bisa jadi pusingnya itu hanya efek dari sakit perutnya kan gitu ya. Sama dengan sekarang ini kenapa kiamat dibahas dan kemudian yang muncul malah bukan semangat membangun, tetapi semangat untuk uzlah tadi itu kan, pesimis dan bahkan kemudian ada kayak menyalahkan zaman. Waduh, ini sudah zamannya, udah kiamat, sudah akhir zaman, mau ngapalain lagi gitu ya. Padahal Rasul mengatakan siapa yang mengutuk zaman atau mengatakan zaman telah rusak, maka dia adalah orang yang paling rusak. Artinya apa? Dalam kondisi apapun umat Islam itu tidak boleh menyalahkan keadaan. Yang dia lakukan adalah memperbaiki keadaan tersebut ya. Sama dengan kiamat-kiamat tadi, kalau saya lihat sebab permasalahannya adalah kegagal pahaman kita terhadap apa itu kiamat. Kenapa? Ketika disebutkan kiamat, kita kan tahu adanya hadis Nabi SAW bahwa orang beriman tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Betul. Karena sebelum hari kiamat itu terjadi, akan dihembuskan angin lembut yang membunuh semua orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan. Yang tersisa hanya orang munafik. Sehingga apa? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sepakat yang menghadapi hari kiamat itu adalah orang-orang kafir. Minimal adalah orang yang sudah tidak mau menegakkan sholat lagi. Sehingga ada hadis yang sering disampaikan kan, tidak akan berdiri hari kiamat selama masih ada suara Allah, ada lafaz Allah yang disebut. Berarti kan
alhamdulillah gitu ya, sekarang kita azan masih banyak, orang yang berzikir juga masih banyak dan sebagainya. Sehingga pemahaman bahwa penyebutan tanda-tanda kiamat itu untuk membuat kita takut atau kita wah ini kayaknya kita akan menghadapi kiamat, itu sudah jelas salah kaprah. Yang selanjutnya adalah bahwa sebagian tanda-tanda itu dimaknai dengan keliru. Contoh yang sekarang ini menghijaunya Jazirah Arab. Betul. Itu kan kemudian divideokan, difotokan, dan seakan-akan dimaknai bahwa ada hadis Nabi yang menginformasikan kalau sudah menghijau berarti kiamat akan segera terjadi. Ini salah fatal. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau syarah Sahih Muslim menjelaskannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini. Dan penjelasannya 180 derajat. Penjelasannya tentang makna Jazirah Arab menghijau itu bukan menghijau secara zahir, tapi ketika orang Arab yang tadinya berprofesi sebagai pengembala banyak berprofesi sebagai petani. Dan fenomena itu sudah muncul bukan hanya di zaman kita, di zaman beliau sudah mulai muncul. Padahal Imam Nawawi itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Artinya sudah berapa ratus tahun yang lalu fenomena hadis itu memang sudah terjadi. Ya kan, sudah terjadi, sehingga tidak perlu risau, tidak perlu wah ini kiamat sudah dekat. Justru yang kita bayangkan adalah yang ada di hadapan kita ini adalah kebangkitan Islam. Peran kita ada di mana gitu. Betul. Seperti itu. Berarti maksud dekat di dalam konteks tadi itu bukan berarti wah ini kayaknya dalam hitungan bulan, hitungan hari, tapi bisa berarti beberapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Yang bahkan Dr. Abdullah Lim Uwais mengatakan bahwa 5.000 tahun lagi setelah zaman kita ini belum tentu Imam Mahdi atau tanda-tanda Dajjal itu turun. Bayangin tuh, itu 5.000 tahun itu masih panjang sekali gitu. Nah, kadang-kadang ada juga semacam doktrin yang mengatakan bahwa umur umat Islam ini Ustaz 1.500 tahun. Betul. Secara hijriah. Artinya kalau dari sekarang ini 1444, pemirsa masih ada waktu 56 tahun lagi. Ini gimana dari segi kesohihan hadisnya? Apakah ini betul atau hadisnya lemah atau gimana Ustaz? Kalau hadis jelas tidak ada. Tidak ada hadis yang menyebutkan tentang bahwa umur umatku, kata Nabi, atau umur umat Muhammad, umat Islam itu hanya 1.500, tidak ada. Hanya ada keterangan dari Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa kalau secara hitung-hitungan, nah beliau itu mengambil hitung-hitungan antara umat Nabi Musa ke umat Nabi Isa, kemudian diutusnya Nabi SAW dari beliau ke Isa. Nah, beliau kemudian mencoba mengambil angka-angka rekayasa, angka-angka perhitungan perkiraan. Berarti kalau dilihat dari diutusnya Musa, kemudian munculnya Isa, kemudian munculnya Rasulullah setelah kewafatan Isa, berarti sisa usia umur umat beliau itu sekian. Nah, apa yang dinyatakan Imam Suyuti ini hanya perkiraan. Dan jelas sudah terbantahkan dengan kalau hitung-hitungan beliau seharusnya kiamat itu usianya bukan masih 50 tahun lagi. Sudah berakhir di masuk abad tahun 1420-an kan. Sekarang sudah 1444. Seharusnya sudah terjadi. Tapi ternyata alhamdulillah belum terjadi. Sehingga pernyataan Imam Suyuti ini tidak benar, tidak ada dalilnya. Yang kedua, beliau juga hanya memperkirakan. Namanya perkiraan itu bisa meleset gitu ya. Artinya kalau 1.500 itu bisa 1.500 lebih sekian atau mungkin 600 kurang sekian kan gitu ya. Jadi itu hanya perkiraan. Jelas tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Nah, ini mungkin pemirsa harus diketahui bahwa itu bukan hadis tapi adalah perkiraan dari Imam Suyuti. Iya, perkiraan dari Imam Suyuti. Masya Allah. Nah, ini Ustaz, kan kalau kita bicara tanda-tanda akhir zaman ini, kita sering juga menemukan dalam hadis bagaimana kebobrokan moral. Betul. Gitu kan, seperti diminumnya khamr, banyaknya perzinahan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Orang kan kalau kemudian melihat hadis itu, seolah-olah jadi dia menyimpulkan, wah iya ya ini sekarang memang zamannya ini sudah pas ini, berarti kita lagi udah mau kiamat ini gitu kan. Akhirnya bukannya dia semangat membangun kebangkitan Islam, kejayaan, tapi dia malah jadi pesimis, jadi pengen diam di rumah aja gitu, murung, terus yang ditonton yang akhirnya tentang akhir-akhir zaman aja. Itu apakah dia salah menyikapi hadis atau gimana? Jelas salahnya kan. Hari ini tuh banyak orang yang suka gagal paham hadis tentang bisyarah Nabi SAW. Misalnya Nabi ngabarkan begini, akan begini. Terus kita itu seharusnya waspada, seharusnya hati-hati, malah sembrono. Contoh, kita sebelum itu supaya makin Pak. Banyak orang yang misalnya mendengar hadis Nabi mengatakan begini, ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Sebaik-baiknya tempat negeri itu di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha. Dan yang paling dibenci oleh Allah apa?
pasar-pasarnya, pasar gitu. Nah, ini kemudian dimaknai apa? Oh, udah kita di masjid aja, atau bahkan kemudian ketika ada gaung penegakan ekonomi syariat Islam, itu mencibir, Ustadz kok ngajari ke pasar? Wong jelas tempat yang paling buruk itu pasar. Ini salah paham yang fatal, Kang. Kenapa? Karena hadis ini sebelum kita yang mendengar terlebih dahulu adalah orang-orang mulia seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, para pedagang-pedagang ulung. Harusnya kalau mereka memahami hadis ini seperti kita memahami, mereka nggak akan berdagang. Tapi lihat, justru mereka terjun berdagang, pemirsa sekalian, itu terjun berdagang dan menjadi penguasa-penguasa harta kala itu kan, penguasa pasar. Ini menunjukkan berarti apa? Mereka memahami hadis ini dengan baik. Karena maksud Nabi mengucapkan itu bukan kita menjauhi pasar, tapi beliau mengatakan pasar itu harus dijaga oleh orang baik. Karena tempat rusak, kalau dijaga oleh orang rusak, tambah rusak. Sehingga kita lihat dalam sistem Islam, selama 1000 tahun itu, pasar ada namanya, pemirsa, itu muktasib, penjaga pasar. Itu dipilih dari kalangan ulama yang bukan cuma jujur, tapi merdeka secara finansial. Supaya nggak bisa disogok. Itu jaga pasar. Bayangin, pasar di masa itu, sudah sistemnya bagus, penjaganya bagus. Makanya wajar, barokah. Hari ini mohon maaf, pasar kita itu nggak karu-karuan. Penilepan ada di sana, penipuan ada di sana, penjaganya preman. Waliyadzubillah. Akhirnya terjadi apa yang terjadi sekarang. Jadi Nabi mengucapkan itu adalah supaya apa? Umat Islam itu tergerak waspada. Orang-orang baiknya turun. Sehingga kita jangan salah paham. Rasul pernah juga mengatakan, nikmat malu soleh lirijalin soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan orang soleh gitu. Ada lagi misalnya gagal paham. Rasul mengatakan, fa inni ummati sataftariku ala salasin ba'ina firqatan. Umatku akan terpecah, terbelah menjadi 73 firqah. Illa wahidatan fayya al jamaah. Satu saja yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak yang kemudian menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai wasilah, sarana untuk mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Akhirnya bahasanya gini, sudah memang Rasul ngomong kok, akal ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Sehingga kemudian dengan itu dia menganggap dirinya dan kelompoknya saja yang satu kelompok itu. Padahal hadis itu adalah apa? Peringatan dari Nabi supaya kita jangan pecah belah. Karena kalau kita berpecah belah, potensi kalau Yahudi cuma 71, Nasrani 72, umat Islam lebih banyak 73. 73 ini bukan angka ya, tapi gambaran yang lebih banyak lagi. Nah, sama dengan kiamat-kiamat itu, Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya, yang diingatkan bukan yang baik-baik. Yang diingatkan adalah potensi-potensi kerusakan dan bahaya yang akan dilalui oleh umatnya di sepanjang zaman. Makanya Nabi mengingatkan itu. Nah, ketika diingatkan itu tujuannya supaya kita hati-hati, waspada, dan kemudian menyiapkan sarana untuk menghadapi masa seperti itu. Seperti inilah, Kang, misalnya kita pesan ke anak kita kan, anak kita itu mau kemana, keluar kota atau apa sama teman-temannya, kan kita pesannya pasti ini, hati-hati nak, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan ini begini, di kota ini biasanya begini. Itu tujuannya bukan si anak kemudian ngomong gini, namanya juga bapak sudah ngomong kalau di sini banyak penjahat, akhirnya dia ikut jahat, kan bukan begitu tentu. Betul. Ini logis gitu. Anak itu nggak perlu dibilangin, nak di sana nanti ada mall, nak di sana ada, nggak perlu. Sama dengan Nabi ketika mengingatkan akhir zaman. Kenapa yang tanda-tanda akhir zaman itu banyak disebutkan hal-hal buruk? Supaya kita lebih waspada. Nah, itu kan gagal pahaman orang hari ini gitu ya. Betul. Demikian, Kang, kurang lebih. Luar biasa sekali, Ustaz. Betul, saya jadi ingat kalau waktu awal merantau ke Kaltim, Ustaz, ke Bunda. Nah, pesan-pesannya orang tua itu pasti gitu kan, di kampung, yang serem-serem. Di Bandung yang serem-serem. Waduh, nanti kalau toh kemudian ketemu yang enak seperti sekarang, ya alhamdulillah gitu. Nanti di sana kamu ketemu hutan, ketemu monyet, binatang buaya, segala macam yang sudah terbayang di pikiran ini, kayaknya kita hidup di alam hutan belantara. Makanya kami dulu waktu pertama kali keluar dari Kalimantan ditanya sama orang, emang di Kalimantan tuh ada mallnya katanya. Orang-orang sana bayangin kalau di sini masih banyak pohon-pohon, kita tinggal di pohon. Betul. Sepertinya kita itu di alamnya Tarzan gitu. Betul. Nah, hadis Nabi itu kurang lebih seperti itu. Nah, makanya ulama itu menjelaskan setiap hadis. Ini pentingnya. Ulama selalu memesankan bahwa kalau kita ketemu sama hadis, ketemu sama ayat, ketemu apapun yang berkaitan dengan dalil agama, harus kita kembalikan ke penjelasan ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu pemirsa. Jadi, kalau kita ketemu hadis, jangan langsung kita simpulkan, apalagi modal terjemahan. Harus dengan penjelasan ulama. Karena begitu kita temu penjelasan, ternyata kita akan begini tuh maksudnya gitu. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Dan tadi Ustaz juga sangat gamblang sekali
ada hadis yang kelihatannya sepertinya A tapi maksudnya B, betul. 180 derajat malah kebalikannya gitu kan. Makanya pernah ada seorang kiai nyampaikan sesuatu yang sebenarnya mungkin kurang elok disampaikan di depan umum, tapi sebenarnya beliau nggak salah. Misalnya beliau mengatakan gini, itu sempat jadi viral, sempat beliau dicaci maki itu. Kalau ada hadis bunyinya A, terus ada ulama mengatakan B, tuan guru mengatakan B, ikuti tuan guru, ikuti ulama, jangan ikuti hadis. Itu kan sepintas seakan-akan itu, wah ini berarti ngajarin gulu, ngajarin mengkultuskan kiai ulama melebihi hadis. Padahal hadis itu apa? Paling tinggi gitu. Kenapa? Padahal maksud beliau itu begini. Karena ulama seperti Sufyan bin Uyainah juga mengatakan bahwa al hadisu mudillun ila lil fuqaha. Hadis itu punya potensi menyesatkan kecuali di sisi ahli ilmu gitu kan. Sekali. Karena yang bisa memahami hadis itu ya para ulama-ulama kita gitu ya. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, sama seperti obat kalau nggak atas resep dokter kan bahaya. Betul, harus pokoknya tinggal minum aja. Saya pusing tinggal beli obat ini tanpa resep dokter. Ini kan bahaya juga. Betul. Luar biasa sekali pemirsa Lenji TV. Jadi ketika kita menemukan dalil atau hadis, tanyakan kepada ahlinya, jangan langsung buru-buru menyimpulkan. Apalagi itu hanya satu hadis saja yang kita lihat, belum dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan dari hadis yang lain atau penjelasan dari ulama. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda atau break yang berikut ini, dan tetaplah setia dalam program Mihrab Mimbar Agama Islam. Tips bijak menggunakan lampu. Gunakan lampu seperlunya, matikan jika tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi. Pilih daya dan ukurannya yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan lupa matikan lampu saat keluar ruangan dan meninggalkan rumah. Jadikan gaya hidup setiap hari. Ayo, budayakan hidup hemat energi. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Tips hemat air di rumah. Jangan langsung menggunakan air dari selang untuk mencuci mobil. Gunakan ember untuk menampung air yang akan digunakan pada saat akan mencuci mobil. Dengan menggunakan ember, kita bisa menghemat 300 liter air pada saat melakukan cuci mobil. Jangan biarkan air mengalir terus-menerus dengan percuma. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen.
Baik pemirsa LNJ TV, kembali lagi dalam program Mihrab Mimbar Agama Islam, sebuah program yang terselenggara berkat kerjasama antara Yaumil dengan LNJ TV. Kali ini kita sedang membahas tema tentang tanda-tanda hari kiamat, yang mana tema ini sangat luar biasa sekali. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Syairin Thorik tentang bagaimana seringkali ada gagal paham saja memahami tanda-tanda kiamat, yang seolah-olah kita yang melihat fenomena itu jadinya pengen ya udahlah cepetin aja sekalian kiamatnya gitu. Padahal tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa fase-fase umat Islam ini masih ada satu fase lagi yang kita tunggu, yaitu fase kejayaan Islam, di mana umat Islam bersatu dan di situ kita akan meraih kejayaan, kemakmuran, dan juga tentunya prosesnya ini masih panjang ya. Nah ini pemirsa, kalau kita mungkin Ustadz beralih ke yang sisi positifnya aja ya, kita bangun optimisme, kita bangun peradaban ini. Menurut Ustadz, tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan ini sebagai umat Islam untuk bisa meraih kejayaan di akhir zaman itu, Ustadz? Yang jelas bahwa yang berlaku di dalam kehidupan umat Islam itu adalah hukum kauniyah atau sunatullah. Betul. Orang bilang hukum alam. Artinya apa? Kita tidak bisa meraih sesuatu tanpa melalui proses yang memang secara hukum sebab akibat sudah Allah jadikan. Seperti Nabi SAW ketika beliau berjuang di Mekah itu, kita lihat perjuangan beliau itu tidak mengandalkan mukjizat. Ya, kalau bicara mukjizat, Nabi itu tidak perlu harus berdarah-darah ketika berjihad. Cukup turunkan malaikat, udah selesai. Atau beliau ketika hijrah, seharusnya tidak perlu ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu proses sampai berhari-hari, sampai diburu, dikejar, dan mengalami perjuangan panjang di perjalanan itu. Kan cukup kontak buruk, nah gitu kan. Gitu ya sudah langsung naik aja. Naik aja sudah selesai. Tapi lihat, Rasul mengajarkan bahwa perjuangan itu harus dilalui untuk bisa menghasilkan kejayaan Islam. Sehingga kalau kita lihat kemudian Nabi SAW mengislamkan Jazirah Arab, bahkan kemudian memberikan kepada dua khalifah sepeninggalnya itu pijakan untuk menaklukkan Persia dan Romawi, itu semuanya adalah hukum kauniyah. Nah sama dengan kita hari ini, jika kita ingin meraih kejayaan, itu sudah pasti, ini sudah bicara janji gitu, janji Allah dan Rasulnya bahwa umat Islam itu pasti akan meraih kejayaan. Dan banyak janji-janji Rasulullah itu yang secara nubuat sudah terbukti, seperti terbukanya Konstantinopel, la tuftahana Konstantinia, akan terbuka Konstantinopel itu, wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sebaik-baiknya pembuka, sebaik-baiknya panglima adalah yang membuka Konstantinopel, dan prajuritnya adalah sebaik-baiknya prajurit. Nah, kalau kita lihat hadis ini diucapkan oleh Nabi sekian lama, 800 tahun kemudian baru terbukti. Dan kita lihat bahwa ternyata umat itu tidak mereka duduk ongkang-ongkang kaki nunggu Al-Fatih dilahirkan, enggak. Kita lihat bahkan sejak Yazid bin Muawiyah itu sudah mencoba mendobrak Konstantinopel, tidak berhasil. Kemudian zamannya Maslamah bin Abdul Malik, beliau juga sudah membuka dan tidak berhasil. Kemudian Harun ar-Rasyid, mereka juga mencoba, tidak berhasil. Bahkan orang tuanya Muhammad Al-Fatih sendiri pun tuh mencoba dan tidak berhasil. Akhirnya dia persiapkan anaknya. Jadi kita lihat orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu kita yang soleh itu, ketika bertemu dengan hadis, mereka ingin menjadi pelaku kebaikan tersebut. Walaupun kemudian masalah bukan mereka, itu masalah lain. Nah kita hari ini harusnya punya spirit yang sama. Ketika Rasul berbicara bahwa Roma akan dibuka, maka pastikan bahwa kita berkeinginan menjadi salah satu pembuka Roma tersebut. Ya, walaupun membuka di sini tidak harus artinya berperang, karena dakwah di akhir zaman bisa lewat cara-cara yang lain seperti zaman hari ini gitu ya. Tapi yang jelas kita harus berperan. Kemudian juga kita harus mau belajar kepada pendahulu kita bagaimana mereka bangkit dari kejatuhan dan keruntuhannya. Yang jelas bahwa sejarah Islam yang gilang gemilang itu, yang 1000 tahun, yang susah dicari padanannya, kejayaannya, tetaplah peradaban manusia yang mengalami pasang surut. Umat Islam pernah mengalami kejatuhan oleh masuknya tentara Tatar, kemudian juga Andalusia yang kemudian direbut dan sampai hari ini belum kembali ke tangan kaum muslimin. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang kemudian ditinggalkan oleh pendahulu kita untuk kita pelajari. Di antaranya misalnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ketika beliau memompa semangat kaum muslimin untuk mempertahankan Andalusia kala itu, jemaah, itu karena usaha beliau lah. Ini kalau kita bicara orang, kita harus lihat ini perannya, jasanya apa ini. Ibnu Hazm itu yang kemudian menyelamatkan umat Islam dari kejatuhan sampai bisa bertahan 400 tahun lagi. Baru benar-benar runtuh itu Andalusia. Nah, beliau di salah satu kiatnya mengatakan apa? Di antara kiat umat Islam untuk bisa bangkit dan merebut kejayaannya adalah apa? Mereka harus belajar banyak diam. Sebelumnya mereka belajar bicara. Kecuali dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kalau kita belajar kepada kreator kebangkitan Andalusia, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau mengatakan bahwa kiat kebangkitan, kiat untuk meraih kejayaan itu, kita harus mulai belajar diam. Masalahnya ini zamannya ngoceh sekarang. Gitu kan, nge-tweet pokoknya apapun sampai masalah pribadi udah mau semua betul. Bahkan apalagi kalau masalah agama, semua orang berkomentar. Betul. Nggak jelas ini kiai atau ikiai, ini santri atau dukun, semuanya bicara hukum. Betul. Tapi anehnya dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar justru kadang kita diam. Bahkan bukan cuma diam, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar kita berikan stigma, kita framing, kita katakan anti NKRI, radikalisme dan sebagainya. Ini fakta. Nah, lagi-lagi hal seperti ini bukan berarti, oh ya sudah bagaimana lagi, bukan begitu. Kita perbaiki berarti. Kita orang-orang awam perbanyak diam. Biarkan ahli ilmu yang berbicara. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, seandainya orang-orang bodoh mau diam, akan selesai separuh masalah. Artinya apa? Orang-orang seperti kita-kita ini yang tidak banyak ngerti, justru ketika kita bicara menambah satu masalah lagi, masalah jadi ganda gitu ya. Nah, kita harus banyak diam, serahkan kepada ahlinya, kita banyak berbuat yang baik, belajar yang terbaik. Kemudian kecuali dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan kenapa masalah amar ma'ruf nahi munkar itu kita tidak boleh diam? Karena masalah amar ma'ruf nahi munkar ini masalah hitam putih. Amar ma'ruf itu nahi munkar, Bapak Ibu, jemaah sekalian, para pemirsa, kita harus tahu itu hanya untuk perkara yang disepakati. Misalnya apa? Ngajak sholat. Nah, sholat 5 waktu itu kan nggak harus butuh dalil. Ayo mas, kita sholat. Kan semua orang bisa. Seperti dilakukan teman-teman jemaah tabligh. Nahi munkar, mengingkari kemunkaran itu hanya boleh yang disepakati kemunkarannya. Seperti apa? Miras. Atau kemudian ada perjudian di lingkungan kita. Kemudian ada macam-macam kejahatan. Maka tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar bakar pabrik rokok. Nggak boleh. Kenapa? Memang rokok ada yang mengharamkan. Tapi ada yang memakruhkan. Bahkan ada yang mengubahkan. Tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar, alasan nahi munkar membubarkan pengajian. Kenapa? Karena beda aliran, nggak boleh. Yang boleh itu adalah yang jelas-jelas maksiat. Itu yang pertama. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu perkara yang disepakati. Yang kedua, ada tahapan-tahapannya. Ada masing-masing itu punya posnya. Makanya nggak benar kalau amar ma'ruf nahi munkar itu dikesankan radikal, bersikap anarkis. Enggak. Rasul mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kalian lihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Siapa yang punya tangan? Pemerintah atau para penguasa atau mereka pemangku kebijakan. Seorang ayah punya tangan untuk anaknya. Kalau anaknya teler, rubah dengan tangan. Hilangkan itu minuman kerasnya. Kalau tidak bisa, kata Nabi, karena memang itu bukan domain kita, dengan lisan. Nah, ini kebanyakan dai, ustadz ini kan cuma bisanya ngomong aja. Ada kemunkaran di sana, tolong Pak polisi, tolong Pak pejabat, ini ada kemunkaran di sana ditutup. Itu sudah termasuk yang bisa kita lakukan. Nah, orang-orang awam umumnya dia hanya bisa membenci di dalam hati. Minimal dia jangan terlibat dalam urusan itu. Nah, kalau satu kiat dari Al-Imam Ibnu Hazm ini kita pakai, Kang, itu sudah luar biasa. Kita nggak butuh lagi. Kadang kita hari ini kan kebanyakan tips ya. Tips 1, 2, 3, 4, 5, sampai 17. Nggak ada satu pun yang dipakai. Nah, beliau ini cukup satu tipsnya kalau kita pakai udah luar. Ya, dari cukup satu tips. Ibnu Hazm ini, Masya Allah. Tapi ampuh ya. Ampuh. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Facebook. Dari seorang hamba Allah, katanya, Ustaz, apa perbedaan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro? Terima kasih. Ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro itu dalam bahasa ulama biasanya diistilahkan, kalau kiamat sugro itu kiamat yang terjadi pada diri individual. Kiamat kecil kan sugro itu. Artinya ketika seseorang meninggal, dia mengalami kiamat, yaitu kematian untuk dirinya. Sedangkan kiamat kubro itu kiamat yang kita pahami sebagai kiamat itu sendiri, yaitu kehancuran alam semesta. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Sedangkan kiamat, ada Al-Imam Junaidi mengatakan bahwa kiamat kubro itu sama, kiamat yang kehancuran alam semesta. Sedangkan kiamat kubro itu adalah ketika runtuhnya sistem pemerintahan Islam. Jadi ketika hukum Islam tidak diberlakukan, ketika yang tegak adalah hukum jahiliyah, maka saat itu sedang terjadi kiamat kecil. Ada juga yang membahasakan seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Jadi hanya istilah di kalangan para ulama. Oh ya, sedikit saya menambahkan mumpung saya ingat, Kang. Ya. Tadi kita kan disebut
berada di fase yang keempat ya zaman ya, masa mulkan Aldon, masa kerajaan yang mulkan Jabarian, kerajaan yang memaksa. Ada sebagian yang komentar gini, Ustadz, kita kayaknya sekarang malah bukan zaman kerajaan, Ustadz. Zaman kita ini zaman republik, zaman demokrasi. Bahkan kemudian kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, inilah kalau kita masih suka ketipu sama label. Dalam Islam itu dari awal kita sudah diingatkan jangan menghukumi sesuatu dari nama, tetapi hukumilah sesuatu itu dari esensi. Nah, kita kan suka sekarang labelisasi. Kita labelkan kalau sudah radikal, udah radikal kan gitu. Kalau sudah, nah sama dengan ada minyak unta, walaupun namanya minyak unta tapi isinya minyak bab 1 itu haram, walaupun namanya judulnya minyak unta lahir di pinggir Mekah gitu kan. Diganti ya judulnya. Ya, walaupun judulnya bagus. Atau sebaliknya namanya minyak bab 1 tapi isinya minyak unta, ya halal. Nah sama dengan hari ini sebutannya katanya sekarang zaman demokrasi, zaman kebebasan. Tapi kita lihat ini justru makin nampak bagaimana sistem Jabarian itu tadi, sistem memaksa. Kita lihat misalnya ada beberapa negara yang menggunakan sistem pemilihan gitu. Ketika tidak mengganggu si penguasa zalim yang tertinggi ini, dibiarin. Silakan demokratis, semuanya memilih. Tapi kita lihat, misalnya yang terjadi di Palestina. Ketika Hamas masuk ke intikhabat, masuk ke demokrasi dengan sistem pemilihan, menang mutlak di sana. Dipilih oleh mayoritas masyarakat Palestina. Tapi dengan mudahnya mereka yang ada di atas sana itu mengatakan ini pemilu tidak sah. Pemilu ini dimenangkan oleh kelompok radikal. Akhirnya apa? Mereka bubarkan, mereka perangi pemerintahan yang saya ada di sana. Kasus yang sama terjadi di Mesir. Ketika Ikhwanul Muslimin, ketika teman-teman Salafi semuanya bersatu dalam memenangkan partai Islam, perlakuan yang sama mereka lakukan juga. Ini yang kemudian kita sebut hari ini dengan standar ganda gitu kan. Wah ini kalau ini, padahal ini bukan standar ganda, ini kezaliman. Cuma yang dibungkus sedemikian halus dengan kata-kata demokrasi, kata-kata. Kita itu sekarang berada di zaman itu. Semua hari ini sistem, coba sampai sistem perbankan kita dikendalikan oleh Yahudi. Ya, kita mau nggak mau harus ikut. Begitu kita lepas keluar dari itu, kita akan dikucilkan, dianggap anti sosial, anti masyarakat dan sebagainya. Langsung di labeling ya. Iya, langsung seperti itu. Jadi ini jawaban atas bagian pihak yang masih suka ketipu sama jargon gitu ya, ketipu sama label-label itu tadi. Insya Allah ya, ternyata memang tantangannya juga berat Ustaz ya. Betul, tidak betul mudah, tidak semudah memberikan telapak tangan ataupun juga tidak bisa dengan tergesa-gesa. Tidak bisa tergesa-gesa. Tapi di satu sisi kita juga harus bersyukur. Semua tanda-tanda kejatuhan umat Islam itu kayaknya hari ini muncul semuanya. Sebab kejatuhan kita itu kayaknya muncul semuanya. Tapi di satu sisi yang lain kita lihat bahwa benih-benih kebangkitan itu sudah mulai bermunculan. Itu suka tidak suka kita pasti akan mengakuinya. Misalnya apa? Kata syariat, kata khilafah itu sendiri, kita sudah mulai sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mulai diucapkan oleh mulut orang-orang mencintai dan membencinya. Ya, apalagi misalnya semangat untuk menghafal Al-Quran. Kita lihat walaupun penghafal Quran ini bukan aktivitas yang baru, tapi hari ini Masya Allah gaungnya itu sudah luar biasa. Pondok-pondok pesantren yang tadinya lalai dari Al-Quran, ini diakui oleh kiai-kiai teman-teman kami interaksi itu kan, mereka mengatakan iya Ustaz, kita itu lalai dari Quran. Kadang anak itu hafal alfiyah itu hafal, Nadham ilmu nahwu itu. Tapi kemudian Quran aja kadang dia nggak hafal meskipun 1 juz. Tapi hari ini Masya Allah, bahkan pemerintah Buntang kita dengar mau berencana untuk mendirikan apa? Kota tahfiz gitu ya. Ini akan kembali hadir kayaknya. Enggak, saya yang hadir, saya tidak ikut. Enggak ikut gitu. Nah, ini kan perlu kita tangkap gitu. Wacana yang bagus. Wacana yang luar biasa dan itu bukan hal yang kebetulan. Kemudian juga kalau era saya dulu anak mau mondok itu orang tua masih banyak yang nentang. Atau kadang dipondokkan kalau anak ini nakal. Betul, nakal kamu pondokkan aja. Tapi sekarang Masya Allah sekolah-sekolah Islam menjadi favorit. Pondok-pondok pesantren sudah tidak seperti yang dulu. Bahkan pemerintah kita sudah mendukung bahwa pondok pesantren adalah salah satu sistem pendidikan yang diakui oleh negara. Nah ini hal-hal seperti ini perlu kita support. Iya, kita support kita. Kemudian munculnya dai-dai muda yang mungkin tahun 80, 70 itu masih belum ada. Nah ini tantangan sekaligus potensi yang harus kita terus perjuangkan gitu. Kemarin Ustaz saya jadi panitia lomba azan di Masjid Tua Al Wahhab itu, mengundang beberapa SD Bontang Utara dan sebagian Bontang Selatan.
Jadi Masya Allah, ternyata potensi anak-anak kita ketika lomba azan, nada suaranya Masya Allah, kita yang dewasa aja kayaknya kalah kalau Ya, diadu sama kayaknya mereka. tahun 90-an kayaknya belum ada nada-nada begitu Nah kan. itu nada-nada Kurdi itu kan, Betul. nada-nada Arab luar biasa. Jadi saya melihat, wah ini potensi muazin di Bontang ini banyak ini bibit-bibit bagus yang mungkin kalau kita nggak mengadakan lomba itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan, Ustaz. betul. Artinya pesimisme itu akhirnya jadi menurun ketika lihat bakat-bakat anak-anak kecil yang sudah bagus azannya, belum lagi yang sudah hafal berapa juz Al-Quran itu langsung bangkit lagi giroh kita Ustaz. Nah ini mungkin pemirsa bisa kita temukan bibit-bibit bagus ini saja dan mungkin bisa kita wadahi, bisa kita kembangkan mereka supaya tadi estafet atau apa step-step untuk kebangkitan kejadian itu ada yang harus kita tapaki gitu ya. Makanya dari masyarakat itu sudah waktunya untuk proyek persiapan untuk kebangkitan umat ini mulai direncanakan, dan perencanaan yang paling nyata itu jangan sampai kita ketipu lagi sama tipu daya iblis yang kemudian kita sibuk menyiapkan benda, bangunan, material dan melupakan SDM tadi kan. Sudah waktunya kita yang punya dana untuk mensupport ya, anak-anak kita yang punya bakat ini, mereka yang di Quran, udah kita keluarkan biaya. Makanya kita dukung ya pemerintah Bontang dan masyarakat kita yang berencana untuk menjadikan Kota Bontang kota takfis. Insya Allah itu menjadi titik tolak kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cek dulu apakah ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk kembali via WA. Masih dari hamba Allah, mengapa pada hari kiamat setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri masing-masing? Nah ini Ustaz, ketika terjadinya kiamat, kenapa orang sibuk dengan dirinya? Tentang keadaan sibuk di situ memang digambarkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Seperti beliau mengatakan bahwa yang maknanya ketika kiamat terjadi bahkan ibu itu melupakan anak yang disusukan. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Orang bahkan lari dari saudaranya, lari dari temannya, bahkan lari dari anak dan istrinya. Kenapa itu terjadi? Karena dahsyatnya hari kiamat. Ketika kita menghadapi musibah, kita menyaksikan tahun 2004 umat Islam yang ada di 2005 yang tsunami di Aceh itu tsunami di Aceh. Itu kita masih menyaksikan pemandangan seorang ibu yang lari dengan membawa bayinya. Begitu juga rekaman-rekaman video di Turki gempa, ya semoga Allah jaga saudara-saudara kita di sana. Amin. Allah ampuni yang wafat dan Allah mudahkan musibah yang menimpa yang tertimpa musibah. Itu masih kita saksikan orang tua yang memeluk anaknya, ya. Atau kemudian peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kasih sayang yang tidak hilang ketika terjadi musibah. Nah, ketika kiamat terjadi itu sudah tidak terjadi. Artinya fitrah itu hilang. Kenapa? Sebagai bentuk gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau selama ini musibah yang terjadi rata-rata itu kan hanya musibah satu macam atau dua macam yang tergabung. Kayak tsunami sekaligus gempa. Gempa dengan mungkin tiupan angin. Sedangkan ketika kiamat terjadi itu, gempa terjadi, kemudian angin puting beliung bertiup, kemudian keluar lahar panas, kemudian keluar dari atas itu planet-planet yang berterbangan, kemudian berbagai macam musibah itu bencana terjadi menjadi satu. Sehingga Al-Quran itu menggambarkan dengan gambaran, jangankan kita yang pemberani, jangankan kita yang punya kasih sayang, yang menjadi orang paling berani dan punya kasih sayang paling murni sekalipun itu bisa luntur. Lagi-lagi bahasa ayat Quran dan hadis itu untuk menggambarkan kedahsyatan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saking dahsyatnya terjadi hari kiamat. Kalau di musibah-musibah yang tadi satu jenis saja. Satu jenis, rata-rata begitu. Ya, masih bisa kadang-kadang seorang bapak menyelamatkan bayinya. Masih bisa, betul. Berenang atau menghindari reruntuhan gempa. Tapi kalau sudah kiamat, pemirsa, benar-benar orang panik ya. Ya, saking paniknya itu digambarkan sampai seperti itu. Bahkan dalam gambaran ayat Al-Quran dikatakan dan hari kata wildan nashiba, anak kecil tiba-tiba beruban. Jadi uban ini kan simbol orang yang banyak masalah. Ini kayaknya Kang Asep nggak banyak masalah, nggak ada ubannya ini. Belum muncul. Belum muncul gitu. Nah itu digambarkan sampai seperti itu. Apakah nanti tiba-tiba seperti ajaib rambut putih berubah menjadi rambut hitam berubah jadi merah? Putih enggak juga begitu. Artinya ini sebagai bahasa kinayah saja, saking ngerinya ya, peristiwa hari kiamat itu. Dan kita mohon kepada Allah kita semuanya diberikan iman sehingga tidak ketemu dengan hari tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik Ustaz, terakhir mungkin sebelum penutup ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait menyikapi secara positif tanda-tanda akhir zaman ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Ya. Pemirsa yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi kemunculan hari kiamat, baik itu tanda kecil, tanda besar, semuanya adalah peringatan dari seorang yang sangat penyayang kepada orang-orang yang disayanginya. Kalau ada makhluk yang menyayangi makhluk yang lain, yang paling murni dan yang paling tinggi itu bukanlah ibu kita, tanpa mengecilkan kasih sayang ibu kita, atau bapak kita, atau suami atau istri kita, tapi makhluk yang paling menyayangi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka saking sayangnya beliau menyampaikan pengingat, pesan, tanda-tanda kiamat supaya kita waspada. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan, ketika kita punya anak yang akan melewati suatu masa atau dia akan bepergian, kita akan memberikan pesan-pesan yang dalam tanda kutip banyak tidak enaknya supaya anak itu waspada. Maka kita harus pahami dulu genre pesan Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat supaya kita hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lari dari para ulama. Karena sumber kesesatan itu adalah ketika kita meninggalkan ulama, sebagaimana sumber petunjuk itu juga ketika kita mengikuti ulama. Orang awam itu tidak harus berpolemik, tidak butuh mereka itu banyak membedah ayat. Tugas orang awam itu cuma satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Kalau kemudian kita mengatakan ulama kan ada yang sesat, betul. Tapi kita cari ulama yang benar. Sama dengan kita berobat, kita sakit ini. Tugas kita itu bukan milih obat, tapi cari dokter yang benar. Kan ada dokter gadungan, iya, tugas kita cari dokter yang benar. Setelah kita ketemu sama dokter yang benar, udah terima penjelasan dari dia, ikuti apa yang dia sarankan, minum obatnya, jangan banyak mendebat. Sama dengan ulama, ikuti ulama-ulama kita, ulama mazhab seperti ulama Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, itu jelas. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian ingin menjadikan seseorang sebagai panutan, jadikan orang itu orang yang sudah meninggal dunia. Fitnahnya sudah selesai. Jadi toh kalau kita mengikuti ulama-ulama sekarang yang masih hidup, pastikan ulama yang kita ikuti ini mengikuti ulama-ulama mazhab yang sudah wafat. Itu pesan yang kedua. Sehingga kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh dalil yang kelihatan sahih tapi sebenarnya sudah dipelintir. Yang ketiga, yang ada di hadapan kita ini bukan kehancuran. Itu jelas gagal paham yang fatal. Yang ada di hadapan kita ini bukan kiamat, tapi yang dekat dan sudah akan menjelang adalah kebangkitan Islam. Maka zaman yang katanya carut-marut ini justru jadikan sebagai penyemangat bahwa motivasi. Kitalah ya fase kita ini generasi yang Allah hadirkan untuk menghadirkan fase kelima itu. Insyaallah semoga Allah taala meridhai. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Gurunda Ustadz Ahmad Syahrin Tariq Alfi yang telah memaparkan pemaparan yang Masya Allah benar-benar membuka cakrawala berpikir kita, mencerahkan dan begitu rinci menjelaskan bagaimana tadi tanda-tanda kiamat dan juga bagaimana kita sebagai umat Islam mensikapi atau menyikapi berbagai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga pemirsa LNJ TV dengan dibahasnya tema ini bisa membuat kita lebih waspada, lebih berhati-hati dan juga menyiapkan ilmu dan amal tentunya untuk bekal kita di hari akhir nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kang Asep, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.